Baik, kali ini kita akan lanjutkan dengan topik berikutnya, tetap mengenai asesmen kepribadian, yaitu yang berkaitan dengan psychological testing. Bersama saya, Ide Kurnia Swasti, MPSI Psikolog, akan kita bahas bersama-sama. Oke, meskipun menggunakan stimulusnya berupa kata-kata, SSCT itu merupakan tes projektif sebenarnya ya, sehingga meskipun ada sekian item begitu yang dituliskan dalam bentuk daftar begitu. Nah, sebenarnya itu bukan kuesioner melainkan teknik projektif juga yang menggunakan stimulus berupa kata. Selain bentuk sentence completion, juga ada yang berbentuk word association. Nah, SSCT ini memang memiliki orientasi klinis ya, yang disusun oleh Sachs and Levy. Nah, kemudian dari contoh yang lain ya, sentence completion ini tadi juga ada STAIN, sentence completion test begitu. Kemudian ada lagi bentuk-bentuk lain yang juga dikembangkan pada masa itu. Hal yang perlu diingat oleh praktisi, klinisi yang menggunakan tes yang berupa sentence completion ini pada saat melakukan evaluasi dan juga interpretasi hasilnya. Nah, itu ada beberapa gitu, ada 9 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah apakah apa namanya kelengkapan gitu ya, kata-kata selanjutnya yang digunakan subjek untuk melengkapi kalimat tersebut disampaikan ya dengan tone yang positif atau tone yang negatif begitu ya. Kemudian yang kedua, apakah peran dari subjek gitu ya, di kalimat itu kan tentu ada subjeknya. Nah, subjek tersebut memiliki peran yang aktif atau pasif. Kemudian yang ketiga, apakah pelengkapan kalimat itu tadi merupakan sebuah kalimat yang sudah fix begitu ya, yang spesifik ya, dan atau sebaliknya itu masih dalam kemungkinan-kemungkinan. Nah, ini bisa saja ketika klien itu atau subjek itu memberikan sisipan-sisipan kata mungkin, barangkali, seandainya, hal-hal seperti itu ya. Jadi statement itu belum fix gitu, tapi masih berupa kemungkinan-kemungkinan. Nah, yang keempat, bagaimana responnya tersebut ya? Apakah sifatnya deklaratif atau imperatif? Yang kelima, nah ini berkaitan dengan orientasi waktu. Apakah kalimat tersebut pada akhirnya berorientasi di masa lalu, masa kini, atau di masa yang akan datang? Poin yang keenam yang perlu diperhatikan, apakah ada perbedaan pada identifikasi subjek, begitu ya, dari upaya kelengkapan kalimat dari satu item ke item yang lain. Yang ketujuh, apakah respon ini merefleksikan komitmen dari individu atau ada semacam ekspresi yang gantung gitu ya, atau ragu-ragu. Nah, kemudian yang kedelapan, apakah ada perbedaan gitu ya terkait dengan respon-respon ini ya, kejelasan ya. Jadi misalnya pada item tertentu dia tampak spesifik dan jelas begitu. Di item yang lain tampak kabur atau ragu-ragu. Nah, itu perlu diperbandingkan antara satu item dengan item yang lainnya. Dan yang terakhir, apakah ada variasi yang luas terkait dengan verbalisasi ya dari kalimat itu gitu ya. Misalnya ada kalimat yang kemudian dia memberikan kelanjutan yang panjang gitu, atau di item yang berbeda dia hanya menambahkan satu atau dua kata saja begitu ya misalnya. Nah, itu adalah 9 hal yang perlu dicermati gitu ya, perlu dipegang oleh interpreter pada tes ini.
Nah, setelah data-data tadi diperoleh melalui psychological testing dan juga melalui observasi dan wawancara, maka tahap berikutnya adalah mengintegrasikan data tersebut. Integrasi data merupakan laporan penilaian komprehensif yang menyediakan jenis informasi klinis ya, dan mengarah pada intervensi pengobatan dan partisipasi klien ya pada pengobatan tersebut. Nah, ini menghasilkan anchor hipotesis, kemudian ada proses penyempurnaan hipotesisnya, kemudian memastikan kembali finalisasi dari anchor hipotesis tersebut, mengintegrasikan data riwayat dan assessment, dan kemudian hingga siap untuk melakukan umpan balik kepada klien. Nah, ini dalam bentuk feedback session. Feedback session ini merupakan penyampaian hasil assessment ya. Dan jujur saja sesi ini seringkali membuat cemas untuk kedua belah pihak. Nah, sehingga klinisi perlu memahami adanya 3 level personality feedback. Yang pertama, feedback yang memvalidasi pengalaman eksistensial klien. Yang kedua adalah feedback berupa diskusi tentang bagaimana gejala, perilaku, dan pengalaman eksistensial klien tersebut dapat mempengaruhi respon orang lain terhadap mereka. Level yang ketiga adalah feedback yang menggabungkan dua level pertama tadi dengan menambahkan proses integratif. Pemeriksa atau dalam hal ini adalah psikolog menggambarkan bagaimana emosi, perilaku, dan pertahanan ya, mekanisme pertahanan klien itu menjadi masuk akal gitu ya, kemudian terkait dengan pengalaman, pengkondisian di masa lalu, dan keadaan-keadaan pencetus begitu. Nah, hal-hal tersebut yang barangkali memang sangat menyakitkan karena dapat merestimulasi luka psikologis dalam individu. Oke, itu tadi bahasan mengenai psychological testing. Semoga dapat menambah pengetahuan teman-teman semua. Sampai jumpa dan terima kasih.